Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Syifaluta dengan NIM C2009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kelompok 5 dengan judul analisis pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan mata belah Hilsakil, UVR 1826 yang ditangkap di Selat Malaka. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi laut yang sangat tinggi. Salah satu wilayah perairan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi adalah Selat Malaka. Selat Malaka ini memiliki sumber daya hayati yang sangat luas juga. Nah, menurut Peraturan Menteri Kelautan Nomor 18, Selat Malaka masuk ke dalam WPP 571. Salah satu keanekaragaman hayati yang ada di Selat Malaka ini adalah ikan. Lalu, melalui ilmu biologi perikanan, kita dapat mengetahui sifat-sifat hayati ikan dan menjadi dasar penting dalam mengembangkan pengetahuan untuk kebutuhan studi ataupun kebutuhan yang akan datang. Nah, salah satunya adalah ikan Hilsakil yang digunakan dalam praktikum biologi perikanan kelompok 5 ini. Ikan Hilsakil atau ikan mata belah ini masuk ke dalam family Clupidae dan genus Hilsa. Ikan ini biasanya menjadi ikan pelagis di perairan. Untuk waktu dan tempat, kita melakukan praktikum laboratorium yang dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan September yang bertempatan di Laboratorium Biologi Perikanan. Dan praktikum kelas menganalisis data ini kita lakukan dari mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November yang bertempatan di ruang kelas MSPI. Berikut alat bahan yang kami gunakan. Lalu untuk prosedur kita bagi menjadi tiga ya, ada analisis pertumbuhan ikan mata belah, lalu ada analisis reproduksi ikan mata belah, dan analisis makanan ikan mata belah. Untuk analisis pertumbuhan ikan mata belah dengan prosedur sebagai berikut, reproduksi ikan mata belah mempunyai tiga metode yaitu gravimetri, volumetri, gabungan, dan kita juga menghitung diameter telur dengan prosedur sebagai berikut. Untuk analisis makanan ikan dengan prosedur sebagai berikut. Analisis data yang kami gunakan dalam pertumbuhan reproduksi makanan ikan adalah rumus-rumus sebagai berikut seperti yang sudah tertera pada slide. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan untuk distribusi frekuensi panjang gabungan ikan mata belah ini. Untuk ikan total didominasi pada selang kelas 130 sampai dengan 138. Untuk ikan jantan didominasi pada selang kelas 139 sampai dengan 147. Untuk ikan betinanya sendiri sama dengan ikan total mata belah tadi, berada di paling tinggi di selang kelas 130 sampai dengan 138. Lalu untuk hubungan panjang bobot total gabungan ini, setiap penambahan satu satuan panjang sebesar 0,00033 akan mempengaruhi bobot sebesar 2,3326 dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,6802. Untuk hubungan panjang bobot total bobot jantan gabungan, ini setiap penambahan satu satuan panjang sebesar 0,00055 akan mempengaruhi bobot sebesar 2,258 dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,6764. Lalu untuk hubungan panjang bobot betina gabungan juga sama, setiap penambahan satu satuan panjang sebesar 0,0002 akan mempengaruhi bobot sebesar 2,438 dengan nilai koefisien determinasinya yang sebesar 0,6854. Untuk tabel pola pertumbuhan di sini ikan kita dari mulai bulan Mei, Juli, September seluruhnya pada ikan total jantan maupun betina memiliki pola pertumbuhan halometrik negatif yang dimana pertumbuhan panjangnya lebih dominan atau lebih cepat daripada pertumbuhan bobotnya. Untuk tabel hubungan panjang dan bobot seperti yang tertera pada slide ini, nilai koefisien determinasinya berkisar antara 0,5115 sampai dengan tertinggi 0,8356. Untuk faktor kondisi total gabungan, di sini tinggi di bulan Mei, lalu September, baru bulan Juli. Ya, terjadi fluktuatif antar bulannya. Lalu untuk faktor kondisi jantan gabungan ini tampak lumayan stabil dari bulan Mei, Juli, atau September. Untuk faktor kondisi betina gabungan ini terjadi sedikit fluktuatif tetapi lumayan stabil pada antar bulannya. Untuk proporsi kelamin ikan mata belah ini dia tidak seimbang didapatkan dari perhitungan chi-square di mana X hitungnya lebih besar daripada X tabelnya. Untuk tingkat kematangan gonad jantan gabungan ini dinominasi pada KG2 seperti yang terlihat di diagram batang tersebut yang tertera pada layar.
TKG 2 ini mendominasi pada 4 selang kelas. Lalu untuk tingkat kematangan gonad betina gabungan ini didominasi oleh TKG 4 seperti yang terlihat di slide. TKG 4 ini mendominasi di setiap selang kelasnya. Lalu untuk indeks kematangan gonad jantan yang dimana ini hampir selinear. Eh, Semakin tinggi TKG maka akan semakin tinggi juga IKG rataan, tetapi terjadi penurunan di TKG 5 dikarenakan data TKG 5 yang lumayan sedikit. Untuk indeks kematangan gonad betina juga selinear antara TKG dan IKG. Tapi terdapat eh, kekosongan data pada TKG 3 dan juga 5 yang terdapat pada rentang 0 dikarenakan pada data ikan mata belau betina kami tidak terdapat data TKG 3 dan juga 4. Untuk hubungan panjang dan fekunditas sendiri di sini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,0033 dan hubungan panjang bobot dan fekunditas mendapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0094, yang dimana semakin mendekati 0 maka hubungannya tidak erat, atau semakin mendekati satu hubungan antara panjang dengan fekunditas atau bobot dengan fekunditas ini semakin erat. Lanjut untuk diameter telur, untuk ikan mata belah sendiri memiliki pola pemijahan total spawner yang dimana hanya melakukan satu kali pemijahan dalam satu periode waktu. Untuk indeks preponderans ikan total ini bisa dilihat dari diagram lingkarannya atau pie chart, didapatkan Rizaloxenia sebagai makanan utama yang nilainya lebih dari 40%, yaitu sebesar 53%. Untuk indeks preponderans jantan, di sini tidak memiliki makanan utamanya karena tidak ada satupun organisme yang bernilai lebih dari 40%. Maka bisa dikatakan ikan jantan ini bersifat generalis. Lalu untuk indeks preponderans betina juga sama seperti ikan mata belah total tadi, makanan utamanya berupa Rizaloxenia yang bernilai lebih dari 40 derajat sebesar 54%. Lalu untuk luas relung sendiri, ikan jantan mendapatkan nilai sebesar 0,0854, untuk ikan betinanya 0,1888. Yang dimana semakin mendekati 0 berarti ikan tersebut semakin selektif dalam memilih makanan. Hal ini berarti ikan jantan dan betina mata belau ini selektif dalam memilih makanannya. Untuk tumpang tindih kita mendapatkan nilai CH sebesar 0,7390 yang berarti itu tinggi. Dimana semakin tinggi nilai tumpang tindih ini, maka jenis makanan antara ikan jantan dan juga ikan betina ini sama. Untuk panjang usus relatifnya, kita mendapatkan nilai sebesar 0,2946, yang dimana itu kurang dari satu. Berarti dapat disimpulkan ikan mata belau atau Hilsakel kita adalah ikan karnivora. Lanjut, yang terakhir hubungan volume dengan panjang tubuh. Untuk jantan, setiap penambahan panjang tubuh akan meningkatkan volume makanan sebesar 0,0 sekian 12. Untuk ikan betina, setiap penambahan panjang akan meningkatkan volume makanan sebesar 0,00 sekian 28. Dan untuk ikan totalnya, setiap penambahan panjang tubuh akan mengurangi volume makanan sebesar 0,00 sekian 38. Nah, kesimpulannya jumlah sampel ikan mata belah yang kami amati itu sebanyak 210 ekor dengan komposisi ikan jantan sebanyak 100 ekor dan komposisi ikan betinanya 110 ekor. Sampel dianalisis pada bulan Mei, Juli, dan juga September. Hasil pertumbuhan menunjukkan pola pertumbuhan yang alometrik negatif di mana pertumbuhan panjangnya lebih dominan daripada pertumbuhan bobotnya. Untuk pola pemijahan sendiri adalah total spawner yang dimana hanya melakukan satu kali pemijahan dalam suatu periode waktu. Untuk tingkat kematangan gonad jantan didominasi pada TKG 4 dan betina didominasi pada TKG 2. Sorry, untuk TKG 2 didominasi, untuk ikan mata belau jantan didominasi pada TKG 2 dan betina didominasi pada TKG 4. Untuk ikan mata belau sendiri ini banyak mengonsumsi Rizaloxenia dan juga diatom dengan nilai panjang usus relatif sebesar 0,2948, yang berarti ikan ini bersifat karnivora. Sarannya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dalam preferensi habitat, kondisi lingkungan yang ideal, serta perkembangan dan kebutuhan ikan pada setiap eh, stadia hidupnya. Dan juga informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai biologi ikan mata belah Hilsakil ini dan mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.